Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa taufiqi. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya bagi kita seorang muslim, seorang muslimah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga beliau, mencintai istri-istri beliau, mencintai sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah binti Abu Bakar, wanita kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau ketika beliau masih berumur 6 tahun. Kemudian ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 18 tahun. Ya, beliaulah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita berparas cantik, berkulit putih. Sebab itulah ia sering dipanggil dengan Khumairah. Selain cantik, beliau juga dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas, yang Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkannya untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyujuk mata dan perlipur lara bagi diri beliau. Suatu hari Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambar Aisyah pada secari kain sutra berwarna hijau sembari mengatakan, ia adalah calon istrimu kelak di dunia dan di akhirat. Bukan hal-hal yang bertentangan dengan sifat mulia ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa yang harus kita teladani dari ibunda Aisyah? Saudara-saudariku, beliau merupakan wanita yang memiliki banyak keistimewaan di antara wanita lainnya yang patut kita teladani. Beliau terkenal dengan kedermawanannya. Suatu ketika Urwah bin Zubair pernah mengatakan, "Ra'aituha taksimu sab'ina alfan wahya tarqa'u dir'aha." Aku melihat beliau membagikan 70.000 dirham sedangkan beliau memakai baju yang tambalan. Saudara-saudariku, kita tahu zaman dulu 10 dirham itu cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Kita bayangkan 70.000 dirham maka cukup untuk membeli 7.000 ekor kambing. Inilah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga terkenal dengan wanita yang sangat cerdas. Aisyah radhiyallahu anha, ia berada pada urutan keempat dari sisi perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2.210 hadis. Berkata Ibnu Abdul Bar, Aisyah adalah satu-satunya wanita di zamannya yang memiliki kelebihan dalam 3 ilmu bidang: ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair. Dan para pembesar sahabat apabila menjumpai ketidakpahaman dalam masalah agama, maka mereka datang kepada Aisyah dan menanyakan hingga Aisyah menyebutkan jawabannya. Berkata Abu Musa al-Asy'ari, tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya. Itulah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang wanita yang mau menerima keadaan suami apa adanya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menegur istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kunta turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain." Tatkala istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan untuk tetap bersama Nabi dengan kehidupan apa adanya atau diceraikan dan akan mendapatkan dunia, maka beliaulah Aisyah radhiyallahu anha, wanita pertama yang menyatakan tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun kondisi beliau, sehingga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya mengikuti pilihan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Saudara-saudariku wanita muslimah, itulah keteladanan yang dapat kita teladani dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ingat, beliau tidak pernah menyanyi, beliau tidak pernah bersolek di luar rumahnya,
dan yang pasti beliau berhijab syar'i.